Oke teman-teman, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang senyawa organik ya, mengenai struktur dan ikatannya. Oke. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu kimia organik. Nah, kimia organik itu biasanya pada umumnya itu terbuat dari senyawa-senyawa organik yang terdapat pada makhluk hidup ya. Contohnya kayak protein yang menyusun rambut, ada DNA yang mengontrol faktor genetik ya. Kenapa rambut kita keriting, kulit kita putih, mata kita belok misalkan ya. Terus yang terdapat pada makanan, obat. Nah, ya. Ini beberapa contoh senyawa kimia organik ya yang terdapat dalam kayak tadi ya, ada makanan, obat, DNA kayak gitu, seperti kayak gini ya. Nah, makanan, obat-obatan, kolesterol ada di dalam tubuh ya. Nah, kayak gitu. Ini senyawa bahan yang terdapat dalam obat-obatan ya. Oke. Next. Nah, permulaan kimia organik itu dimulai ditemukan pada pertengahan tahun 1700-an ya. Jadi senyawa organik itu diperoleh dari tanaman dan binatang ya biasanya. Nah, senyawa-senyawa tersebut dapat terurai dengan relatif mudah pada umumnya. Ya, penemunya ialah seorang ilmuwan bernama Thorben Bregman ya. Yang pada awalnya dia bisa membedakan mana itu senyawa organik dan senyawa anorganik. Oke. Nah, ini dia. Ini sejarah penemuan senyawa organik pada zaman dulu. Nah, oke. Ini komponen senyawa organik yang terdapat pada asam laktat. Ya, asam laktat itu asam yang terdapat pada susu. Itu dianalisis terdapat unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dengan perbandingan karbonnya 1, hidrogennya 2, dan oksigennya 1. Yang memiliki rumus empirisnya CH2O. Oke, ya. Nah, dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa senyawa organik itu didominasi oleh unsur-unsur yang memiliki unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya. Nah, ini beberapa energi ikatan antara unsur-unsur yang terdapat pada senyawa organik. Kayak misalkan senyawa atom antara unsur C dan C itu punya energi pemutusan ikatan atau disosiasi ikatan itu sebesar 348 kJ per mol. Ya. Nitrogen dan nitrogen itu 163 kJ per mol, sedangkan O dan O itu 157 kJ per mol. Oke. Ikatan C dengan C itu merupakan ikatan kovalen yang kuat. Kita bisa dilihat dari energi pemutusan ikatannya ya. Semakin besar energi disosiasi ikatan, semakin kuat ikatan yang terbentuk. Ikatan yang terbentuk itu karena ikatan terbentuk antara unsur non-logam dengan non-logam, maka disebut ikatan kovalen. Ya. Nah, kayak gini. Nah, contohnya. Nah, ini senyawa dengan rantai karbon terbuka, rantai lurus, ini bercabang, sedangkan yang ini dia tertutup siklik ya. Nah, ini beberapa definisi dari kimia organik ya. Oke. Jadi kimia organik itu mendominasi senyawa yang terdapat pada senyawa makhluk hidup ya, komponen senyawa yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup. Ya. Nah, zat organik itu adalah universal ya, artinya universal itu adalah, coba kita lihat. Nah, dia materi biologis pada tanaman, binatang, dan mikroba. Terus materi geologi juga terdapat pada minyak bumi, gas alam, kayak misalkan bensin, aftur, minyak tanah, LPG yang kita pakai sehari-hari itu berasal dari zat organik ya. Nah, itu ada materi kosmik dan atmosfer. Di atmosfer juga itu terdapat zat organik tentunya. Dan hasil dari produk pembuatan pabrik ya. Kayak misalkan plastik, polimer, dan lain-lain, itu makanan, itu kan hasil produk pabrikan ya. Nah, zat organik juga adalah zat organik biologis ya. Zat organik biologis itu artinya dia sebagai penyusun unsur organ-organ atau jaringan yang terdapat pada dalam tubuh ya. Nah, contohnya apa saja sih zat organik itu? Ada gula, ada protein, ada lemak dan minyak gitu ya, vitamin, DNA dan RNA di dalam sel, kayu pada tumbuhan, karet alam pada tumbuhan juga, minyak atsiri pada tumbuhan, serat alam, antibiotik, produk fermentasi ya. Produk fermentasi ini biasanya kayak alkohol gitu ya. Gitu, pengharum. Nah, zat organik itu bisa juga dibuat dari produk hasil buatan pabrik
ya. Contohnya kayak misalkan produk bioaktif, nah obat kayak gitu ya. Terus ada obat-obatan yang buat hewan gitu ya. Narkotika itu zat adiktif ya. Terus herbisida itu untuk apa namanya? Untuk nah ada pestisida, terus fungisida, hormon pertumbuhan tanaman itu dibuat, terus pupuk dan antiseptik ya. Jadi semua zat organik itu dibutuhkan untuk kebutuhan